Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik peserta MPLS, ketemu lagi dengan Ibu ya, tapi tentu saja dengan Bapak Wakasek atau narasumber yang baru. Kali ini kita akan bertemu dengan Bapak Wakasek Kurikulum. Baik, seperti biasa kita ketemu sesi berikutnya, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah dengan tema sebagai langkah awal mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah juara. Pengen juara, SMK Merdeka Bandung tempatnya. Baik, kita itu di SMK Merdeka ada yang namanya kurikulum. Kurikulum itu motornya sekolah, jadi tidak akan jalan kalau tidak ada kurikulum ya. Jadi paparannya seperti apa nanti kita akan mendengarkan pemaparannya langsung dari Bapak Wakaseknya ya. Tapi jangan lupa, Ibu ingatkan lagi di masa pandemi COVID-19 ini jangan lupa stay at home, tetap menjaga jarak, kemudian memakai masker, jangan lupa cuci tangan, tahapannya diperhatikan, dan jangan lupa pakai hand sanitizer. Baik adik-adik, sudah siap? Jangan lupa peralatannya disiapkan, alat tulis, LK-nya, jangan lupa pertanyaannya nanti juga dicatat ya. Sudah siap ya semuanya ya? Oke, baik. Kalau begitu langsung saja ya, Ibu berdiri seperti biasa karena untuk menyambut Bapak Wakaseknya, kita persilahkan kepada Bapak Wakasek Kurikulum, Bapak Sudaryono SPD, dipersilahkan. Baik, ini dia Bapak Sudaryono. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Bapak, sebelum kita mulai, seperti biasa saya mempersilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Kalau istri pasti satu ya Pak ya. Anaknya berapa, kemudian di mana, sudah bekerja apa tidak. Ya sekelumit aja lah tentang pribadi itu Pak. Dipersilahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, siswa-siswi calon pelajar SMK Merdeka Bandung. Perkenalkan, nama Bapak Sudaryono SPD. Sehari-hari sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Saat ini Bapak tinggal di daerah Bale Endah, Kabupaten Bandung. Kemudian alhamdulillah dari keluarga Bapak dikaruniai 3 orang anak gitu ya. Dari satu istri saja, gitu, dari satu istri. Kemudian Bapak alumni dari IKI Bandung, lulusan tahun 1998. Betul. Itu barangkali sekelumit, dan Bapak selaku Wakil Kepala Sekolah diangkat sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Wah, sudah lama sekali ya Pak ya. Baik, nah Bapak kita punya jargon nih Pak, kita latihan dulu ya, adik-adik di rumah juga biar semangat. Jadi ketika saya bilang pengen juara, Bapak bilang SMK Merdeka tempatnya. Kita coba ya, tag ya semuanya ya. Baik, pengen juara, SMK Merdeka tempatnya. Iya, semangat ya yang ada di rumah. Baik Bapak, untuk mempersingkat waktu kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Semuanya adik-adik jangan lupa LK-nya ya. Baik, yang pertanyaan dari kita supaya adik-adik pun menyimak. Apa sih Pak tugas pokok dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum? Mungkin itu dulu Pak, silakan. Baik, tugas pokok dari bidang kurikulum, jadi tadi sudah disampaikan bahwa kurikulum ini merupakan jantungnya sekolah. Jadi kurikulum ini di sana berisi tentang tujuan, isi, bahan pembelajaran dan sebagainya. Nah, yang dilaksanakan di bidang kurikulum itu yang pertama di awal tahun pelajaran itu seperti biasa kita menyusun kalender pendidikan. Jadi kalender pendidikan yang akan kita gunakan selama 1 tahun ini kita persiapkan terlebih dahulu, kita disusun berdasarkan dari kalender pendidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah kemudian saat ini juga di kurikulum ini sebagai tugas pokok berikutnya yaitu menyusun jadwal. Nah di mana jadwal ini nanti akan kita informasikan untuk siswa maupun Bapak Ibu gurunya. Jadi jadwal pelajaran ini sedang kita susun selama adik-adik sekalian mengikuti MPLS. Nah sehingga diharapkan nanti di akhir kegiatan MPLS ini jadwal pembelajaran baik untuk siswa maupun untuk guru ini sudah selesai. Nah kemudian tugas yang berikutnya
kita juga mengkoordinir seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangkaian kegiatan pembelajaran, mulai dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru, yaitu untuk penyusunan administrasi pembelajaran, kemudian juga mengumpulkan administrasi pembelajaran, kemudian perangkat-perangkat pembelajaran gitu ya. Kemudian juga kita mengkoordinir kegiatan di bidang kompetensi keahlian. Nah, di bidang kompetensi keahlian ini mulai dari penyusunan jadwal kompetensi keahlian atau jadwal kejuruannya, kemudian menyusun job sheet sampai dengan pelaksanaan pembelajaran untuk kompetensi keahlian. Ya, barangkali ini istilah yang baru buat adik-adik. Kalau di SMP barangkali belum mengenal kompetensi keahlian. Nah, saat ini SMK Merdeka memiliki 7 kompetensi keahlian gitu ya. Nah, nanti mereka di bawah koordinasi dengan kurikulum untuk menyusun berbagai macam kegiatan-kegiatan di bidang kompetensi keahlian. Nah, kemudian di bidang kurikulum juga ini senantiasa untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan proses pembelajaran. Jadi pelaksanaan pembelajaran yang kita laksanakan ini senantiasa kita laksanakan monitoring ya, monitoring. Nah, ini sebagai bahan evaluasi nanti untuk berikutnya dilakukan proses-proses perbaikan. Nah, berikutnya bidang garapan di bidang kurikulum juga berkaitan dengan ujian. Jadi di awal siswa itu mengikuti kegiatan proses pembelajaran, maka ada beberapa tahapan-tahapan ujian yang dilaksanakan. Yang pertama mulai dari penilaian tengah semester. Nah, kemudian pada akhir semester ini ada ujian akhir semester, ada ujian penilaian atau penilaian akhir tahun ya, penilaian akhir tahun. Kemudian juga untuk kelas 12 ini ada kegiatan uji kompetensi, ada kegiatan ujian akhir sekolah. Nah, ini kegiatan-kegiatan tersebut dikoordinir oleh bidang kurikulum. Juga di bidang kurikulum ini pada setiap semester kita juga melaksanakan evaluasi dari hasil nilai dari siswa, yaitu kita menentukan nanti ranking-ranking kelas. Kita memilih siswa-siswa berprestasi. Meskipun pada intinya seluruh siswa ini merupakan siswa yang berprestasi, Ibu ya. Semuanya siswa berprestasi, tidak ada yang tidak. Semuanya siswa juara gitu ya. Nah, dari siswa-siswa juara itu kita pilih siswa yang terbaik di tingkat kelasnya, kemudian tiap tingkatnya gitu ya, yang nanti sekolah akan memberikan reward gitu ya. Rewardnya ada yang kita keseluruhannya kita berikan piagam penghargaan. Kemudian juga kita berikan hadiah juga. Nah, untuk peringkat 1 tiap tingkat, nah itu akan kita berikan beasiswa tentunya ya, beasiswa selama 1 semester. Nah, jadi adik-adik ini silahkan dari awal ini untuk berkompetisi karena kita juga menginginkan sekolah atau SMK juara ya, siswa-siswanya juara semua, barangkali seperti itu. Iya. Baik. Mungkin Bapak lah yang akan menjadi penanggung jawab ya Pak ya selama kegiatan daring, dan diingatkan pula ya Pak ya bahwa meskipun kita belajarnya di rumah semangatnya harus tetap ya, jadi jangan sampai terpengaruh oleh kondisi pandemi seperti ini ya Pak ya. Baik, tuh tadi dikatakan oleh Bapak bahwa siapapun siswa yang berprestasi itu nanti mendapatkan penghargaan, jadi semuanya ayo berlomba gitu ya seperti itu. Kemudian berkompetensi keahlian nanti akan diberikan pembelajaran tersendiri mandiri, ada yang bersama-sama, maksudnya ada yang kompetensi jurusan kompetensi keahlian, normatif, adaptif, itu nanti akan berbeda jadwalnya. Baik, kemudian mungkin Bapak daring itu full ya Pak ya, mungkin sampai Januari seperti itu. Iya, tentunya kita masih menunggu mengikuti perkembangan. Ya, kita berharap tentunya adik-adik juga sudah kangen sekali, pengen belajar, pengen bersosialisasi dengan teman-temannya, apalagi ini di SMK Merdeka sebagai sekolah untuk lingkungan yang baru, pengen mengenal lebih jauh lagi. Ya, tentunya adik-adik ini
kangen sekali. Kami juga ingin segera menyambut. Nah, kita berharap nanti kalau perkembangannya sudah bagus, sudah diizinkan, ya kita sesegera mungkin untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sebetulnya pinginnya langsung ya Pak ya, daripada di rumah. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Tapi sebelumnya Bapak ini apa Pak? Coba kita inikan dulu. Nah ini kita punya sesuatu nih adik-adik nih. Nah, iya, ini adik-adik SMK Merdeka pada tahun kemarin 2019 ini kita memperoleh penghargaan sebagai sekolah adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Barat. Nah, ini salah satu prestasi yang cukup dibanggakan. Ya, ini yang kita harapkan nanti adik-adik bisa melanjutkan tidak hanya di tingkat provinsi. Untuk tahun depan kita berharap bisa menjadi mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Ya, jadi di SMK Merdeka itu kebersihannya tetap harus diperhatikan, apalagi dalam pandemi gini ya. Jadi adik-adik sekalian harus ingat bahwa adiwiyata itu harus ingat buang sampah tidak sembarangan ya. Kemudian ke kantin misalnya seperti itu harus membawa tumbler, bisting supaya mengurangi komposisi sampah yang ada di sekolah, mungkin seperti itu ya Pak ya. Baik, supaya yang lain semangat yang di rumah ya, jangan lupa LK-nya diisi yang diberikan oleh panitia. Kemudian tugasnya, pertanyaan-pertanyaannya juga silahkan disampaikan nanti ya. Jangan lupa pertanyaan itu nanti akan dijawab langsung. Jangan sampai merasa pertanyaan saya dijawab ya, pasti dijawab ya. Baik Bapak, supaya semangat, pengen juara SMK Merdeka tempatnya. Nah, baik. Berikutnya, pertanyaan berikutnya Pak. Kalau setiap wakil kepala sekolah itu mempunyai organigram tersendiri ya, organisasi tersendiri di bidang kurikulum Bapak. Mungkin Bapak bisa memaparkan struktur organisasi yang ada di bidang kurikulum bawahan Bapak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Di bidang kurikulum ini memang cukup besar ruang lingkupnya. Jadi di sana juga strukturnya juga cukup banyak ya. Yang utama di struktur kurikulum SMK Merdeka Bandung ini kita memiliki bidang administrasi kurikulum ya. Kemudian juga ada Monef ya, bagian Monef ini ada petugasnya khusus. Kemudian juga di kurikulum ada ketua-ketua kompetensi keahlian. Jadi tadi kita sampaikan salah satu bidang harapan kita mengkoordinir seluruh kegiatan di bidang kompetensi keahlian ya. Makanya di strukturnya ini semua kompetensi kalian ini di bawah kurikulum. Nah, kemudian struktur yang berikutnya di bawah kurikulum itu ada pengelolaan perpustakaan. Ya, perpustakaan itu mulai dari pengadaan ya sampai dengan sirkulasi buku-buku perpustakaan ya. Nah, ini juga ada teaching factory. Ya, teaching factory untuk saat ini SMK Merdeka ini sudah tersedia terutama untuk kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Ya. Jadi ini baru satu ya Pak ya? Ya, saat ini baru satu, tapi terus kita akan coba kembangkan terus untuk kompetensi-kompetensi keahlian yang lain. Juga di sana ada penanggung jawab atau kasih lab komputer, kemudian kasih lab fisika dan kimia. Ini struktur yang ada di kurikulum. Betul. Terima kasih Bapak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak kita break sejenak dulu ya. Adik-adik yang mau minum, yang mau makan silahkan kita break sesaat dulu. Hai adik-adik peserta didik baru, selamat datang dan selamat bergabung di SMK Merdeka Bandung. Semoga adik-adik bisa nyaman bersekolah di SMK Merdeka Bandung dan juga bisa menggunakan fasilitas yang ada ini dengan baik. SMK Merdeka merupakan sekolah adiwiyata dan sekolah sehat, maka dari itu kita tetap menjaga kebersihan lingkungan sekolah ini. Mari kita tingkatkan kedisiplinan, kreativitas, inovasi, cinta terhadap lingkungan, akhlak mulia, berkarakter unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah juara. Walaupun sedang berada di masa pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat belajar di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan. Juga selalu menggunakan masker jika keluar rumah. Wajib mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Pengen juara? SMK Merdeka tempatnya.
SMK Merdeka bisa. Oke, kembali lagi masih dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah dengan tema sebagai langkah awal mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah juara. Pengen juara? SMK Merdeka tempatnya. Nah, betul sekali. Baik, yang di rumah sudah konsentrasi lagi ya. Baik, kita akan ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Ini mengenai strategi pengembangan atau implementasi kurikulum di SMK Merdeka Bandung khusus selama pandemi ini seperti apa Pak? Baik, ini merupakan tantangan bangsa kita, bahkan seluruh dunia. Ya, ini hal yang tidak diharapkan tapi harus kita hadapi bersama-sama. Tentunya adik-adik juga ketika kemarin di kelas 9 barangkali ya, SMP betul. Ini sudah mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring. Nah, di SMK Merdeka ini tentunya akan terus dikembangkan selama pemerintah belum mengizinkan untuk kegiatan pembelajaran secara tatap muka gitu ya. Ini secara bertahap kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring, tetapi tidak usah khawatir adik-adik sekalian, kita sedang mengembangkan ya sistem pembelajaran ini yang terintegrasi gitu ya. Jadi di dalam sistem ini seluruh kegiatan-kegiatan sudah tercantum semuanya, mulai dari absensi siswa, absensi guru itu di sana di aplikasi ini bekerja sama dengan Sekolah ID ya. Nanti kita kembangkan materi-materi pembelajaran, nanti Bapak Ibu guru tinggal mengupload materi-materinya di sana, baik materi yang berkaitan dengan pembelajaran ya, termasuk juga pendukungnya. Kalau misalnya ada tayangan-tayangan, linknya juga nanti disampaikan sampai dengan evaluasinya. Nah, dengan sistem yang terintegrasi ini diharapkan siswa juga tidak harus menjadi pusing dengan berbagai macam aplikasi. Ya, kalau kemarin aplikasinya sangat banyak sekali berbeda-beda, bahkan guru satu dengan guru yang lain ini berbeda-beda aplikasi gitu ya. Nah, saat ini kita integrasikan dalam satu aplikasi, di sana semuanya sudah masuk gitu ya, sehingga siswa cukup membuka dalam satu aplikasi itu, ini semuanya sudah ada di dalamnya di sana. Ya. Nah, tentunya ini dalam proses. Nah, nanti setelah kegiatan MPLS ini selesai, kita akan melaksanakan sosialisasi. Ya, sosialisasi ini saat ini sedang berjalan di tim IT-nya, kemudian nanti bergerak kepada seluruh staf pengajar di SMK Merdeka, kemudian data-datanya kita masukkan, baru nanti kita sosialisasikan kepada seluruh siswa dari kelas 10, 11 sampai dengan kelas 12. Iya. Mungkin kita harus mau mengikuti kondisi ini karena baik buruknya juga nanti menimpa kita sendiri ya. Jadi adik-adik jangan khawatir, meskipun di rumah masih tetap bisa konsentrasi, belajar. Kemudian nanti di mana masuk juga adik-adik perlu mengetahui nih, Bapak Wakasek Kurikulum mengingatkan juga ya, kalau kita tuh setiap hari masuk 645 ya Pak ya. Jadi kalau normalnya gitu. Mungkin nanti untuk pada masa daring ini waktunya seperti apa Pak, penyesuaian waktunya? Ya, memang dari sisi waktu itu nanti akan ada penyesuaian waktunya, tidak 45 Bu. Nanti ada pengurangan waktu karena siswa ini nanti tingkat konsentrasi di depan komputer atau di depan HP itu sangat terbatas gitu ya. Maka di sini nanti pembelajarannya kombinasi kombinasi daring dan luring. Kalau istilah sekarang itu kita mengenal ada daring daring dan luring. Daring itu pembelajaran dalam jaringan. Kalau luring apa Bu? Di luar jaringan. Jadi nanti modul-modulnya bisa disampaikan. Kemudian seluruh siswa juga kita fasilitasi dengan seluruh buku mata pelajaran gitu ya. Di link itu Pak. Secara fisiknya kita siapkan juga di fisik. Kita siapkan supaya mereka bisa di luar pembelajaran yang ini mereka bisa membaca gitu kan. Karena kalau membacanya semuanya di HP itu kan juga kita khawatir nanti akan rusak gitu ya, mata dan sebagainya.
Jangan-jangan baru buka sekali pelajaran nanti beloknya ke game gitu ya Bu. Nah, biasanya seperti itu. Maka nanti kita sediakan juga buku-buku paketnya gitu ya. Betul. Jadi full di rumah ya Pak? Apa nanti ada ke sekolah diatur atau bagaimana Pak? Iya, untuk tahap awal kita tentu sekali lagi kita mengikuti perkembangan gitu ya. Betul. Kalau sudah zonanya hijau sebenarnya itu bisa kombinasi. Yes. Jadi kalau zonanya kuning gitu ya itu full gitu ya, tidak boleh semuanya dari rumah. Ketika sudah hijau dengan prosedur yang ada, sekolah juga harus memenuhi semua prasarana-prasarananya. Nah, ini bisa. Jadi nanti untuk pembelajaran yang sifatnya praktek, yang tidak mungkin semuanya dilaksanakan secara daring, nah ini kita atur. Kita atur nanti siswa secara bergantian untuk datang ke sekolah, terutama pada mata pelajaran kejuruan. Gitu ya, pada mata pelajaran kejuruan, dengan tetap mengikuti prosedur penanganan COVID-19 ini. Betul sekali ya, jadi itu tuh hal yang harus kita lakukan selama kita belajar daring dan luring. Daring itu dalam jaringan, luring itu di luar jaringan. Baik, jangan lupa ya LK, kemudian pertanyaannya disiapkan ya. Dan jangan lupa Ibu ingatkan sekali lagi, kamu itu kan kalau misalnya sekolah tutup, mall dibuka, kamu tetap ke mall, jangan ya. Stay at home, pakai masker kemanapun kalian beraktivitas, cuci tangan jangan lupa, dan hand sanitizer. Begitu ya Pak ya. Kita kembangkan lagi, kita kobarkan lagi semangat adik-adik yang ada di rumah. Bapak pengen juara? SMK Merdeka Bandung tempatnya. Iya, pertanyaan terakhir nih Pak, kita sampai ke pertanyaan terakhir. Arahan Bapak kepada para siswa-siswi yang ada di rumah, perihal pembelajaran siswa di tengah pandemi, Pak. Mungkin agak nyambung dengan yang tadi ya Pak ya. Kiat-kiat apalah mungkin Pak? Iya, di sini sekolah tidak bisa membimbing secara langsung. Betul. Ya. Siswa kita tidak bisa, Bapak Ibu guru melihat langsung kondisi apa yang dilaksanakan. Maka di sini yang tentunya harus ditekankan kepada seluruh siswa di sini adalah kepercayaan diri siswa, tanggung jawab siswa, kolaborasi gitu ya, dengan orang tua juga. Iya, ya, kerjasama. Jadi diharapkan kepada adik-adik semua gantungkan cita-citamu setinggi langit. Nah, untuk mencapai cita-cita ini harus dilakukan dengan kerja keras. Betul. Meskipun tanpa dampingan langsung dari Bapak Ibu guru, tetapi punya rasa tanggung jawab, punya rasa tekad yang kuat bahwa saya harus berhasil. Betul. Nah, ini kembali sekali lagi kepada pribadi masing-masing siswa. Betul. Karena tidak akan terasa kalau misalnya nanti di rumah ini tidak melaksanakan tugas-tugas dengan baik, maka tugas itu nanti makin lama akan menumpuk, makin menumpuk. Jadi kerjakan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru secara bertahap supaya nanti tidak menumpuk di akhir yang akan menjadi permasalahan pada saat kenaikan dan sebagainya. Ya, tapi kan tetap ya Pak ya, prosesnya pembelajaran, kemudian ada ujian di tengah semester, kemudian ujian di akhir tahun pelajaran juga ya Pak ya. Jadi tidak ada alasan untuk kalian tidak belajar, seperti itu mungkin ya Bu ya Pak ya. Nah Pak, terakhir nih Pak, kalau misalnya para siswa tidak belajar di rumah gitu ya, tetap ada konsentrasi, ada perhatian juga dari wali kelas, itu sudah diberitahukan informasinya kepada siswa? Ya tentunya ini saat ini kan siswa masih baru. Betul. Gitu ya, masih baru. Nanti kita kelompokkan saat ini baru berkelompok secara kompetensi keahlian. Betul. Setelah itu nanti kita pengelompokan siswa itu per kelas. Nah, per kelas masing-masing. Setelah siswa ini nanti berkelompok sesuai dengan kelas masing-masing, maka kita akan menunjuk wali kelas. Nanti di bawah koordinasi wali kelas, nah ini siswa-siswa ini bisa dipantau, bisa dimotivasi untuk kegiatan pembelajaran. Iya kan, gitu. Pasti kan kalian mau curhat atau bagaimana kendalanya, mungkin bisa komunikasi dengan wali kelas ya Pak ya? Iya, betul. Seperti itu dipantau langsung oleh wali kelas. Secara daring, di rumah, orang tua juga bekerja sama. Jadi ini harus benar-benar kolaborasi antara orang tua dan pihak sekolah. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Alhamdulillah adik-adik sudah mepet nih waktunya ya. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan paparannya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian pun bisa menyerap keinginan apa sih dari Bapak sebagai wakasek kurikulum. Karena
Tanpa ada kurikulum sekolah itu tidak akan berjalan karena ini motornya penggerak kegiatan pembelajaran selama di sekolah. Terima kasih banyak Bapak waktunya, semoga Bapak sehat selalu ya. Adik-adik yang di rumah jangan lupa pertanyaan LK-nya diisi. Baik, Ibu tutup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.